Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Mirza Farozi. Saya berasal dari Universitas Terbuka UPBJJ Pekanbaru, di mana saya sekarang bersama petani di Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Untuk kesempatan kali ini, ibu-ibu, bapak, saya ingin mendemonstrasikan cara yang mana ini praktek salah satu mata kuliah saya, yaitu metode dan teknik penyuluhan. Nah, untuk kesempatan kali ini, Bu, saya ingin mendemonstrasikan cara pemangkasan untuk tanaman jambu kristal, Bu. Untuk masalah di kebun ini kira-kira apa ya, Bu? Kalau apanya sih, Mas, produksi buah kita kurang. Oh, produksinya ya? Iya. Mungkin salah satu pengaruh produksi berkurang dalam jambu kristal ini bisa diakibatkan karena pemangkasannya, Pak. Karena ya kita salah selama ini gitu. kalau untuk salah tidak salah, cuman ada pembagian pemangkasan itu terbagi 3, Pak. Jadi misalnya pemangkasan pertama yaitu pemangkasan bentuk, kemudian pemangkasan pemeliharaan, kemudian ada lagi yang namanya pemangkasan produksi. Jadi mungkin selama ini yang dilakukan ada salahnya di pemangkasannya saja, cara pola pemangkasannya saja. Mungkin kita ingin menambahkan produksi, tetapi yang kita pangkas adalah pemangkasan bentuk. Jadi tidak mengoptimalkan apa yang terjadi di tanaman jambu kristal Bapak ini. Nah, mungkin saya bisa lebih boleh mendekat. Mungkin saya bisa contohkan beberapa pemangkasan. Yang pertama itu pemangkasan bentuk, di mana kita tentu ingin membentuk tanaman kita supaya lebih ideal kita jangkau, seperti nanti pembungkusannya, seperti itu. Misalnya kita dari bawah sini, kita lihat di sini ada tunas air yang mana sebenarnya tidak penting, tetapi ini dapat mengurangi atau menyerap unsur hara yang ada di tanah menjadi lebih tidak optimal untuk yang kita pelihara gitu. Nah, ini boleh kita pangkas. Ini. Jadi kita hanya memelihara batang utamanya saja. Jadi yang di bawah-bawah ini tidak perlu, karena untuk pembungkusannya juga lebih sulit dan rentan terkena tanah, jadi ujung-ujungnya rusak. Kemudian ini saya lihat banyak ranting-ranting yang udah mati atau sudah busuk. Tujuan pemangkasan ini juga mengoptimalkan produksi, membentuk tanaman, kemudian mengurangi hama penyakit. Karena jika ada ranting mati seperti ini, ada kemungkinan tanaman ini bisa terkerang jamur. Dan untuk tanaman yang berbuah daun rimbun itu bisa menimbulkan hama-hama, bisa menyerang lebih cepat karena dia lebih teduh dan lebih nyaman untuk hama bersarang, seperti itu. Kemudian untuk pemangkasan seperti ini kan rantingnya sudah mati. Nah, ini boleh kita buang seperti ini, kita buang karena ini bakal menyebabkan jamur ya, ibu-ibu, bapak ya. Nah, ini jamur. Ini cukup banyak saya melihatnya. Ya mungkin nanti bisa dilanjutkan sama ibu-ibu sama bapak ya. Kemudian itu tadi pemangkasan untuk ranting yang sudah mati. Dan kalau untuk pemangkasan tunas air, agar produksi kita lebih optimal, itu kita bisa memilih tunas mana yang ingin kita kembangkan atau kita pertahankan. Itu bisa kita lihat dari, kita lihat dulu ya tunas yang mana. Nah, ini bisa kita lihat dari sini ya, ibu ya, boleh dilihat. Nah, ini kan terlalu menumpuk ini. Nah, jadi kita bisa lihat yang mana tanaman yang telah berbunga dan layak untuk kita pertahankan. Nah, kalau seperti ini, kira-kira yang mana, Bu, yang bisa kita pertahankan? Ini ya, karena dia sudah ada muncul bakal buahnya ya. Ini mungkin bisa kita buang karena dia sangat
mengganggu nutrisi yang bakalan sampai ke bakal buahnya. Nah, ini kalau misalnya dua seperti ini, Bu. Nah, ini kan kita belum jelas ini. Iya. Kita nggak perlu sayang-sayang, kita buang aja nggak apa-apa. Nah, kemudian yang menjulang ke atas seperti ini kita nggak tahu ini kapan terjadinya dia bakalan buahnya kapan, terus dia bakalan jadi tunas produksi atau tidak. Jadi daripada dia memanjang ke atas ini, ada baiknya kita potong saja. Jadi nanti dia di sini bakalan tumbuh 2 cabang lagi. Nah, jadi lebih baik kita buang saja. Nah, dan begitu seterusnya, sama seperti ini juga kita buang. Nah, yang penting yang ke arah ke atas itu upayakan dibuang jika tidak ada bakal buahnya. Nah, kemudian yang seperti ini yang menjulur ke atas dan kita lihat belum ada juga produksinya, kita bisa pangkas pucuknya seperti ini. Jadi dia tidak jauh-jauh ke atas dan kita mudah untuk membungkusnya. Nah, dan juga nanti dia bakalan tumbuh cabang baru. Nah, seperti ini. Kemarin ini kalau kita tidak potong, ini bakalan terus nih ke atas nih. Ini kan ada bekas potongannya nih. Nih, nah, dia bakalan memecah 2 dan membuat lagi cabang. Seperti itu. Jadi usahakan agar pemangkasan itu menjadikan bakalan produksi kita bertambah, karena pemangkasan ini sangat penting untuk penambahan produksi menjadi optimal. Kemudian untuk itu kan tadi pemangkasan daun, sedangkan kita bisa lihat ya Bu ya, ini seperti ini kan 2 ini Bu. Nah, yang mana pemangkasan itu bukan hanya untuk daun tetapi untuk buah juga. Nah, jadi kalau misalnya 2 seperti ini, kita bisa seleksi salah satunya agar bisa optimal dalam pertumbuhannya. Kita nggak perlu sayang-sayang Bu kalau sama buah ini. Jadi kita tuh lebih baik sedikit tapi berkualitas daripada banyak tetapi tidak berkualitas. Mungkin itu aja, mungkin ada yang mau ditanyakan Bu, seperti untuk pemotongan apa ada diameter batang yang khusus gitu ukuran? Kalau untuk ukuran ya, diameter ukurannya itu tidak ada permasalahan sejauh ini, karena kita bisa lihat ini batang besar sama ranting kecil itu sama saja, asalkan tadi memenuhi kriteria untuk yang bisa dipangkas. Nah, intinya utamakan yang namanya pemangkasan tunas air, karena dimana tunas air ini membutuhkan banyak sekali nutrisi untuk menjadikan dia tua, sedangkan kita tidak butuh tuh banyaknya tunas air. Kita nggak tahu tunas air yang mana yang bakalan berbuah. Jadi kalau kita udah lihat seperti ini tunas airnya udah ada salon bunganya. Nah, kemudian yang tidak ada calon bunganya kita buang saja, nggak apa-apa. Karena juga kita supaya dia cepat besar, berkembang, dan akhirnya besar dan segar-segar. Masih dipotongnya dulu. Nah, Iya benar. Boleh dekat lagi? boleh. Boleh. Nah, ya. Setelah saya terangkan nih Bu, masalah pemangkasan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau menurut Ibu yang kurang setuju masalah penyampaian saya tadi Pak? Kalau bilang kurang setuju nggak bisa juga, soalnya kan kita udah dapat ilmu dari masnya. Ya. Nanti kita bilang tidak setuju, belum dicoba masa sudah tidak setuju. Oke. Berarti untuk kedepannya mungkin apa yang saya sampaikan bisa diterapkan ya Pak ya? Bisa, mudah-mudahan ya. mudah-mudahan
dan hasilnya juga bagus. Amin, amin. Saya doakan semoga kebun yang Bapak Ibu usahakan sekarang bisa berkembang dan jadi lebih bagus lagi. Dan Amin, jika amin. kedepannya ada yang ingin ditanyakan, sampaikan saja ke saya, Pak. Bu, ya. Terima kasih banyak Mas. Ya. Semoga kunjungan kali ini dapat manfaat bagi saya dan bagi Ibu dan Bapak juga. Amin. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ibu ya, waktunya juga maaf mengganggu karena apapun yang kita beri bakalan itu juga yang kita dapatkan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin robbal alamin. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.